Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam renungan harian ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus menyelimuti setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai memberkati hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat renungan harian ini. Kami datang dengan hati yang terbuka. Marilah Tuhan mengajari kami untuk kami dapat memahami lebih mendalam kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan harian ini. Marilah Tuhan Engkau memberkati, melayakkan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33 dengan tema prioritas kerajaan Allah dalam hidup. Dan saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, Matius 6 ayat 33 adalah sebuah inti dari ajaran Yesus dalam khotbah di bukit, yang merupakan kumpulan ajaran penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam ayat ini, Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya mengenai prioritas hidup yang sejati. Untuk memahami makna yang lebih mendalam, kita akan mempelajari ayat ini. Ayat ini terletak dalam konteks khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup dalam kerajaan Allah. Sebelumnya, dalam pasal ini, Yesus membahas tentang bagaimana kita tidak perlu cemas terhadap kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, atau pakaian. Dalam ayat yang menjadi fokus pelajaran kita hari ini, Yesus memberikan solusi yang mendalam untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Coba kita dengarkan kembali Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kata carilah adalah panggilan untuk mencari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan kata dahulu menunjukkan prioritas utama. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan bahwa yang pertama kali harus menjadi perhatian utama dalam hidup kita adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah merujuk pada pemerintahan Allah, kehendaknya, dan karyanya dalam dunia. Ini berarti kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Allah dan hidup dalam kesesuaian dengan kehendak-Nya. Kata kebenaran merujuk pada kebenaran dalam ajaran dan karakter Allah. Mencari kebenaran Allah berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai dan standar Tuhan. Ini melibatkan moral, etika, dan tindakan yang sesuai dengan karakter Allah. Ini juga mengacu pada mengasihi dan menghormati Allah dengan sepenuh hati. Yesus memberikan janji yang luar biasa, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukanlah janji akan kemewahan duniawi, tetapi janji bahwa Allah akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup kita jika kita memprioritaskan hubungan kita dengannya dan hidup dalam kesesuaian dengan kehendak-Nya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih yang merawat anak-anak-Nya. Ajaran ini juga mengajarkan kita untuk menolak kekhawatiran yang tidak produktif mengenai kebutuhan material. Kita cenderung khawatir tentang makanan, minuman, atau pakaian. Tetapi Yesus mengingatkan kita untuk fokus pada hal yang lebih penting, yaitu mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran-Nya. Ketika kita melakukan itu, Allah akan mengurus kebutuhan kita.
Ajaran ini memiliki implikasi praktis yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali terjebak dalam kegelisahan dan kekhawatiran tentang masa depan. Tetapi ajaran ini mengajarkan bahwa kita harus melepaskan kekhawatiran tersebut dan memfokuskan diri pada hubungan kita dengan Allah dan hidup dalam kesesuaian dengan Tuhan. Ini tidak berarti kita tidak perlu bekerja atau merencanakan, tetapi kita tidak perlu cemas karena kita tahu Allah akan mengurus kita. Sebagai kesimpulan, Matius 6 ayat 33 adalah sebuah panggilan yang mendalam dan penuh hikmat dari Yesus untuk mengutamakan hubungan kita dengan Allah dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Ini adalah panggilan untuk melepaskan kekhawatiran dan mengandalkan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih yang akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Ayat ini mengajarkan bahwa dengan mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, kita akan menemukan kedamaian, kepuasan, dan perlindungan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan harian hari ini Bapa di surga yang sudah kami dengarkan. Mari terus bawa kami Tuhan, tuntun kami, bimbing kami Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan renungan harian ini. Biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami seturut daripada mau-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih dan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa depan kami hanya serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.